Kamu cari yang lain. Kamu yang bidang yang lain. Iya, ya. Ya, kamu tadi tentang globalisasi, mana globalisasi? Globalisasi ini bukan ini Afrika budaya globalisasi. Ya, ini bidang ekonomi. Kamu bidang ekonomi. Kamu jangan bidang ekonomi lagi ya. Jadi bidang lain. Kamu jadi di Google. Coba dari di Google tuh kerjasama. Apa ya? Nah, ya, dibagi bagiannya. Dia transportasi ya. Saya nyari Google. Ya. Bagi-bagi. Jadi berikutnya globalisasi. Kamu cari tentang bidang transportasi, terus kamu cari yang bidang tek. Kamu kan mengambil bukan apa bidang tek. Dari bidang komunikasi. Ya. Oke, jadi kamu menggunakan itu aja, menggunakan ini apa ini? Kamu nyari tentang budaya. Jadi bintang budaya. Ya, bintang budaya, iptek, teknologi, terus transportasi, komunikasi.
Jangan pajang pasir. Oh ya belum. Jangan pajang tapi jangan semuanya dia baca dulu intinya. Kita nanti kalau kasih pertanyaan kalian, ini kan dulu bisa global sustainability ya. Ya, nanti tentang apa ekonomi, global ekonomi, ya. Nah, ini ada tentang kolaborasi budaya, ini pengaruh budaya nih dia. Ya, budaya yang masuk ke negara kita, budaya barat nih. Ya kan? Oh, enak nih budaya barat nih. Ya, jadi negara kita sekarang sudah banyak menunjukkan budaya barat ya. Kan? Ini bisa komunikasi. Coba ini apa nih? Demokrasi, demoralisasi. Sini Mas Chandra. Ini dapat pegangannya. Westernisasi makanya sering banget iya sih tuh ini nasional ya nasional pakai
digabung sama ini gitu. Tapi jangan terlalu banyak kayak intinya aja gitu. Kita mau baca sendiri gitu ya. Bahasa itu rangkum aja buat semuanya. Banyak bisa dibagiin prima ya. Jadi biar ada pengalaman. Ya. Nah, ini ada soalnya ya. Di FMU juga ada. Oke, Pak. Kemarin kita Sekarang bikin lagi. Nanti sampai 5. Oke Pak, kita akan Ini ada satu orang aja yang tulis. Yang lain menjadi bahannya. Tapi jangan. Ya, ya. Satu orang yang tulis. ada kan jawabannya di situ. Ada jawabannya. Enggak usah ke Google. Oh iya itu. Oh yang ini Ras. Ya. Nah, ini soalnya nih ya. Ini ada soalnya sampai 5 aja. Ini kan soalnya sampai 8. Ya kan kita sampai 5 aja, kelompoknya cuma 5 sampai 5 aja. Ya, cek. Ya. Baik, kita lanjut ke poin ketiga mengenai pertukaran budaya, memberi kesempatan remaja untuk maju. Kepada kelompok budaya, bisakah kalian memberikan contoh? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab berdasarkan hasil diskusi kami. Dampak positif dan negatif budaya asing bagi remaja lain yang bermanfaat mampu memberikan pemikiran dan juga sikap yang maju juga berkembang bagi remaja. Remaja menjadi lebih bijaksana dan juga bertanggung jawab, sehingga tidak mudah tertipu oleh kemunduran, kebodohan, dan juga kejahatan. Kemajuan budaya juga berpengaruh kepada kemajuan teknologi yang membawa remaja menjadi lebih inovatif. Kenali pengaruh budaya dalam perkembangan remaja sampai usia mereka dewasa. Terima kasih. Kita lanjut pada poin keempat dari dampak positif mengenai remaja semakin pintar dan berpikir kritis. Pada kelompok ekonomi, bisakah kalian memberikan contohnya? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya hanya memiliki aktif dan inovatif. Remaja juga mampu berpikir kritis akibat dampak budaya asing yang masuk. Setiap hal yang tidak mereka ketahui atau tidak sesuai dengan budaya asal akan dicari tahu mengenai mengapa, apa, di mana, dan lain sebagainya. Remaja jadi banyak tahu dan memiliki pengalaman baru tentang hal yang sebelumnya mereka tidak ketahui. Setelah kita selesai membahas mengenai dampak positif masuknya budaya asing terhadap masyarakat Indonesia, maka tak lengkap rasanya apabila kita tidak membahas mengenai dampak negatifnya. Lantas, seperti apa dampak negatif masuknya budaya asing terhadap masyarakat Indonesia? Boleh dijelaskan oleh kelompok ITEK? Baik, terima kasih. Izin menjawab. Dampak negatif masuknya budaya asing di Indonesia antara lain adalah masyarakat berubah menjadi individualis dan cenderung pasifik, gaya hidup dan bisa atas menjadi kebarat-baratan. Produk dalam negeri tersingkir oleh keberadaan produk luar negeri. Terima kasih. Dari ketiga poin yang dijelaskan oleh kelompok ITEK tadi, saya izin memberikan pertanyaan kepada kelompok ekonomi untuk dapat memberikan contoh hilangnya nilai budaya lokal dalam jiwa remaja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, hilangnya nilai budaya lokal seperti contoh menghormati orang tua, kebiasaan memberikan salam kepada orang tua dan sebagainya. Baik, saya lanjutkan.
Oleh karena itu, jika tidak dibentengi dengan sikap komitmen yang tinggi, budaya asing yang buruk akan mempengaruhi jiwa remaja dengan cepat dan bisa merusak. Terima kasih. Selanjutnya, kepada kelompok komunikasi, bisakah kalian memberikan contoh dari menurunnya rasa nasionalisme? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Kebiasaan menggunakan budaya negara lain yang buruk bisa mengikis rasa kebanggaan terhadap kelompok sendiri. Saya izin menjawab. Contohnya, remaja yang suka dengan produk buatan negara lain dibandingkan dengan produk negara sendiri, membeli makanan merek asing dan tidak mau mencoba makanan asli Indonesia, dan masih banyak lagi lainnya. Berikut dampak dan penyebab gangguan kesehatan mental dari faktor sosial budaya yang harus diwaspadai. Terima kasih. Untuk poin terakhir, yaitu mengenai timbul kesenjangan sosial di kalangan remaja, kepada kelompok budaya, bisakah kalian memberikan contoh? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Hal ini akan memacu persaingan baik dalam bidang pendidikan, teknologi, gaya hidup, dan sebagainya. Contoh pemakaian handphone di kalangan remaja, persaingan berbahasa asing, berlomba dalam hal berpakaian, dan lain-lain sebagainya. Menghadapi budaya asing selanjutnya bisa dilakukan dengan cara deregulasi dan juga debirokrasi, yang bertujuan agar bisa tercipta regulasi baru sebagai cara menjadi pribadi yang dewasa untuk menjunjung tinggi supremasi ulum, pengakuan pada hak-hak asasi manusia, hak mengenai kepemilikan, kebebasan dalam berusaha, dan juga hak masyarakat sipil. Terima kasih. Nah, berdasarkan berbagai banyaknya dampak positif dan dampak negatif yang disebabkan oleh adanya budaya asing terhadap masyarakat Indonesia, maka cara kita menyikapinya adalah harus secara bijaksana. Sebab apa? Sebab hal tersebut akan sangat berpengaruh dengan perilaku dan juga budaya masyarakat Indonesia, sebab bisa memberikan banyak manfaat untuk kemajuan. Namun, yang perlu diingat adalah sebagai bangsa Indonesia, kita juga tidak boleh lengah terhadap era keterbukaan dan juga kebebasan tersebut, sebab nantinya bisa menimbulkan dampak negatif yang merusak budayanya sendiri. Kita masuk ke sesi diskusi terakhir yang akan saya lemparkan kepada kelompok budaya. Coba jelaskan tentang globalisasi di bidang komunikasi yang ada pada gambar nomor 1. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin dijawab. Pengertian globalisasi di bidang komunikasi. Globalisasi di bidang komunikasi adalah proses komunikasi dalam bertukar pesan kepada seluruh orang di dunia dalam waktu yang cepat. Dengan adanya globalisasi di bidang komunikasi, membuat proses penyampaian pesan semakin mudah dan tersampaikan dengan cepat. Dahulu, orang-orang menggunakan alat komunikasi sederhana, misalnya menggunakan surat atau dari mulut ke mulut. Namun, globalisasi di bidang komunikasi dapat membuat proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain menjadi semakin mudah. Hal ini ditunjang dengan kemajuan teknologi di bidang komunikasi melalui perkembangan perangkat dan aplikasi yang canggih dan modern. Izin melanjutkan, contoh globalisasi di bidang komunikasi. 1. Munculnya berbagai media sosial dapat menghubungkan orang dari penjuru dunia untuk sarana pertukaran informasi. Hal ini ditandai dengan munculnya media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan juga Twitter. 2. Majunya teknologi smartphone atau ponsel pintar yang memudahkan kita untuk saling bertukar informasi. Hal ini ditandai dengan munculnya aplikasi seperti Zoom, WhatsApp, Line, Telegram, dan lain sebagainya. 3. Mudahnya menerima berita nasional dan internasional dengan cepat atau sering disebut dengan real time. 4. Maraknya permainan online atau game online. Dan 5. Munculnya internet yang dapat memudahkan kita untuk mengakses informasi. Terima kasih.
Oke, baik, mungkin sekian dulu sesi diskusi kita pada pagi hari ini. Saya kembalikan lagi semuanya kepada Pak Jas. Terima kasih. Baiklah, kita semua masih ada yang mau nanya tentang diskusi atau tanya jawab pada hari ini? Udah ya. Berarti kalau udah berarti kita cukup dulu ya diskusi pada hari ini. Kalau sebelum kita tutup diskusi pada hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doanya? Baik, setelah mengakhiri pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum.